Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir dan kita akan membahasnya bersama analis dari Mega Capital Indonesia, Lianto Sudarso. Ya, Pak Lianto. Ya, Mas Rudi. Ya, ini kalau kita melihat pergerakan indeks saat ini nampaknya dia cukup stabil ya, berada di zona merah. Ini apa yang menjadi sentimen utamanya, Pak Lianto? Ya, jadi saya rasa sekarang ini Bursa Efek Indonesia berada di penghujung jalan ya. Jadi dia memilih untuk mau menguat lagi ke arah mungkin 6.000 atau malah milih terkoreksi untuk ke arah lagi ke 5.500. Nah, tapi sentimen-sentimen apa aja yang bisa membuat IHSG ini either naik atau turun? Nah, jadi ada beberapa hal yang ditunggu oleh investor sekarang. Yang pertama, yang mungkin dapat membuat IHSG lebih bergairah ke pekan depannya adalah kalau misalnya persetujuan atau adanya kesepakatan antara Senat di Amerika dan juga anggota DPR untuk membahas perundingan baru untuk paket stimulus ya, dari pemerintahan Joe Biden. Nah, itu bisa saja membuat IHSG lebih bergairah. Nah, namun di satu sisi kita harus ketahui juga bahwa semua sentimen positif sudah price in di dalam, di mana sekarang ini beberapa investor juga sedang melihat. Yang pertama, pastinya number of virus corona yang sedang meningkat. Itu semua orang sudah tahu. Nah, yang kedua, kalau kita ketahui bahwa di Desember ini sudah ada 3 negara yang akan mulai melakukan vaksinasi, yaitu Inggris, ada juga Amerika, dan juga dari Rusia. Nah, permasalahannya atau tantangannya, ternyata walaupun obatnya, contoh dari Pfizer dan BioNTech, itu sudah mengatakan bahwa hasil ujinya itu sudah melebihi 95%, namun ternyata kapasitas produksi mereka itu di bawah kemampuan ekspektasi dari pasar. Nah, ini otomatis menjadi salah satu sentimen yang mungkin bisa membuat bursa regional maupun Indonesia juga ikut terkoreksi pekan depan. Saya rasa seperti itu. Oke, di sisi lain ini juga kalau kita melihat juga ada profit taking. Ya, kalau profit taking saya rasa wajar, mengingat IHSG itu kalau kita lihat dalam 2 bulan ke belakang, ya secara pertumbuhan dia itu sudah naik hampir 9%. Bahkan di bulan November itu aja sudah naik sekitar 6%. Itu pun waktu kalau kita ingat di akhir bulan November IHSG itu turun 3% pada angka 5.500. Nah, dengan penguatnya IHSG sekarang ke 58 lagi, saya rasa tidak heran kalau beberapa pasar, beberapa kalangan investor melakukan aksi profit taking sambil menunggu wait and see dari sentimen-sentimen itu yang tadi saya katakan. Oke, nah ini kalau kita melihat kan sebetulnya pemerintah juga cukup optimistis dengan ekonomi di 2021. Dan kalau kita melihat di kuartal-kuartal terakhir juga dibandingkan kuartal sebelumnya, ini juga menunjukkan ada pertumbuhan yang positif. Nah, apakah ini memang tidak mempengaruhi sama sekali pada perdagangan saham hari ini? Oke, saya rasa optimisme pemerintah ini sudah price in ya. Bahkan kalau kita lihat pada waktu keluarnya data GDP kuartal 3 2020, di mana Indonesia ini pertama kali kita mendeklar bahwa kita masuk resesi. Tapi saya rasa namanya pasar saham itu selalu merefleksikan ekonomi atau merefleksikan ekspektasi pasar 3-6 bulan ke depan. Ya, jadi saya rasa walaupun pemerintah mengatakan yang tadi dikatakan Mas Yudi optimisme, itu saya rasa udah price in di dalamnya, Mas. Begitu. Oke, artinya optimisme pemerintah itu tidak memberikan stimulus yang cukup sebetulnya bagi pelaku pasar untuk optimis juga terhadap harga-harga saham ya? Boleh saya simpulkan begitu? Ya, bukan begitu. Maksud saya adalah optimisme dari pemerintah tersebut dan juga optimisme dari investor ini sudah terrefleksi pada harga saham yang terjadi sekarang ini. Oke. Begitu maksud saya. Oke. Nah, ini kalau kita melihat harga-harga saham atau kita lihat indeks yang stabil di zona merah ini faktor pendorongnya sektor mana saja, Mas Pak Lianto? Saya rasa lebih banyak dari sektor sektor yang paling banyak menguat waktu kemarin sekitar bulan Oktober dan November ya. Salah satunya pastinya financial sector, itu yang menjadi drive dari IHSG, mengingat financial sector itu sekitar 40% bobotnya di IHSG.
Selain itu juga ada miscellaneous industry, mungkin dari Astra begitu ya, dan juga beberapa dari manufacturing begitu. Nah, jadi saya rasa saham big caps ini yang menjadi dalang profit taking untuk apa yang terjadi pada pasar hari ini. Ya, kalau kita melihat harga batu bara yang terus naik misalnya, ini sangat mempengaruhi saham-saham emiten-emiten pertambangan batu bara. Anda lihat? Yes, pastinya. Karena kalau kita lihat saham batu bara ini, kita harus lihatnya kiblatnya ke China. Dan China over the month, kalau kita lihat sekarang ini sejak dari COVID-19, dari PMI manufacturing, PMI dari service index-nya selalu di atas angka 50, yang artinya selalu berada pada zona ekspansi. That means artinya China sedang melakukan recovery ekonomi yang sangat bagus pace-nya. Nah, tapi sekali lagi masalah apakah ini berimpak sangat positif kepada batu bara kita secara overall, ini tergantung dari kebijakan impor dari China sendiri. Nah, kemarin kita diuntungkan karena China sempat memboikot impor batu bara dari Australia sebagai salah satu pesaing Indonesia untuk mengekspor ke China. Tapi kalau sekarang kita lihat bahwa China sudah mulai melonggarkan juga impor dari Australia yang mungkin kemungkinan besar untuk memenuhi kuota dalam negerinya. Nah, saya rasa ya market share untuk penambang-penambang di Indonesia yang ekspor ke sana mungkin akan jadi berkurang sedikit begitu daripada kalau China memboikot benar-benar totally yang dari Australia. Oke. Saya rasa seperti itu. Itu dua sentimen yang perlu kita perhatikan. Baik, dengan situasi seperti itu, Anda masih punya rekomendasi untuk saham-saham yang patut untuk dikoleksi di perdagangan awal pekan depan mungkin? Ya, saya melihat masih ada satu sektor yang sebenarnya belum naik secara cukup signifikan, yaitu adalah sektor telekomunikasi. Nah, di sini saya menjagokan sebenarnya Excel, sebagai sebagai pilihan emiten saya untuk sektor telekomunikasi. Mengingat juga valuasinya sangat murah, pertumbuhan Excel yang lebih bagus dibandingkan telco yang lainnya, ditambah lagi juga dengan kalau kita lihat laporan keuangannya ini kan kuartal 3-nya meningkat sangat pesat ya, karena adanya penjualan dari dia punya telekomunikasi tower. Nah, ini sangat menarik karena pastinya ini akan membuat laporan keuangan dari Excel ini semakin lebih membaik gitu, mengurangi beban-bebannya yang berasal awalnya dari telco tower tersebut. Baik. Sampai akhir tahun nanti, Anda memprediksi indeks akan bergerak di level berapa? Level paling optimis saya itu mungkin bisa di sekitar 6.000 ya. Tapi harus diingat pada investor adalah, walaupun sekarang IHSG itu hanya berdiri di level 5.800, itu pun berarti artinya sudah ada window dressing. Karena kita harus ingat bahwa akhir November, itu IHSG berakhir di sekitar level 5.500, Pak. Nah, artinya kalau sekarang dia berakhir saja di 5.800, berarti sudah ada peningkatan sekitar 300 poin dari 5.500 ke 5.800. Nah, seperti itu mungkin yang perlu diperhatikan oleh investor. Jadi, window dressing doesn't mean penguatannya itu selalu signifikan. Yang dia berakhir positif dibandingkan dari bulan November, itu sudah termasuk window dressing. Begitu saya rasa. Baik. Pak Alianto Sudarso, terima kasih banyak sudah bersama kami di Closing Market.